Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faiz Hoirujan dengan NPM 231111011. Di sini saya akan mempresentasikan UAS MSDM IT dengan judul Transformasi Digital HR dan People Analytics. Di sini ada latar belakang. Dibagi menjadi dua. Poin pertama, HR dan TI berkembang dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis. Dan yang kedua, perubahan ini mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis teknologi. Di sini menjelaskan evolusi HR dan TI. Dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama, ada 5 tahap perkembangan dari komputer awal, digitalisasi, terus ke otomasi, terus ke kolaborasi, dan terakhir ke analitik. Dan yang kedua, HR sekarang bukan hanya pelatihan, tapi manajemen pengetahuan dan perubahan organisasi. Di sini menjelaskan tantangan sumber daya manusia di era baru dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, globalisasi teknologi dan kekurangan tenaga kerja berkualitas. Dan yang kedua, solusinya knowledge development network atau KDN, kolaborasi antara industri, pendidikan, dan pemerintahan. Di sini menjelaskan digitalisasi HR atau IHR. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, 3 tahap IHR. Informasi, otomatisasi, dan yang terakhir transformasi relasi kerja. Dan yang kedua, HR, self-service, dan empowerment, langsung akses bagi karyawan dan manajer. Di sini menjelaskan konsep people analytics. Definisinya pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia. Fokusnya prediksi performa, retensi, dan perkembangan karir. Di sini menjelaskan manfaat people analytics. Dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, keputusan HR berbasis data lebih objektif. Yang kedua, mengurangi turnover. Dan yang ketiga, mendukung perencanaan tenaga kerja. Yang terakhir, memetakan kebutuhan pelatihan dan potensi karyawan. Di sini menjelaskan studi kasus Google. Judul slide-nya penerapan people analytics di Google. Terus poin bicaranya dibagi menjadi 2. Yang pertama, Project Oksigen. Menemukan bahwa manajer hebat, komunikatif, dan empatik bukan cuma teknis. Kedua, Project Aristotle. Tim sukses punya psychological safety, anggota bebas berpendapat.
Di sini menjelaskan dampak positif bagi Google. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, produktivitas tim meningkat. Kedua, proses promosi karyawan lebih baik karena data resiko resign. Di sini menjelaskan tentang tantangan implementasi. Implementasi ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, privasi dan etika data karyawan. Yang kedua, kesiapan budaya organisasi. Dan yang ketiga, butuh ahli data dan HR yang kompeten. Dan yang terakhir, resiko kesimpulan salah jika datanya tidak akurat. Di sini menjelaskan kaitan dengan modul perkuliahan. Dari modul 1 dan 2 menjelaskan evolusi HR dan TI. Modul ketiga menjelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia. Modul yang keempat menjelaskan tentang IHR. Dan modul yang kelima menjelaskan tentang sistem thinking. Dan modul ke-6 sampai ke-7 menjelaskan tentang knowledge management. Dan modul 9 sampai ke-13 menjelaskan tentang e-learning. Modul 14 sampai ke-15 menjelaskan tentang kemanusiaan di era digital. Di sini menjelaskannya kesimpulan. Kesimpulannya, peran HR kini bersifat strategis, tidak lagi sekedar administratif. People analytics-nya bantu HR ambil keputusan berbasis data. Untuk dari tadi studi Google-nya, komunikasi dan keamanan psikologis lebih penting dari sekadar kemampuan teknis. Tantangan utamanya privasi data, kesiapan organisasi, dan tenaga ahli. Untuk keseimbangannya antara teknologi dan nilai kemanusiaan sangat penting. Yang terakhir, HRD harus adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi perubahan digital. Di sini saya menjelaskan opini pribadi dari hasil laporannya. Opininya dibagi menjadi 3. Saya mengapresiasi pendekatan Google yang menyeimbangkan teknologi dan kebutuhan manusia. Dan yang kedua, teknologi harus mempermudah, bukan mengawasi berlebihan. Dan yang ketiga, setiap perusahaan harus bijak dan transparan dalam penggunaan data sumber daya manusia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak baik. Mohon dipermaaf. Sekian dari saya, Rizky Faiz Hujan, yang telah mempresentasikan hasil UAS MSDM IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.